Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 207. Song Huiru masih mengkhawatirkan konsekuensi dari tindakan Ye Tianzong. Dari apa yang dia ketahui tentang Ye Tianzong, dia seharusnya menangkap Zhao Chenggong secara paksa untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Meskipun ini keren sekarang, konsekuensi dari berbalik sangat serius. Dia berterima kasih. Adapun Ye Tianzong membantu saudara perempuannya berulang kali, bahkan lebih tidak mungkin melibatkan pihak lain. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan masalah ini dengan jelas dan menyesuaikan tindakan sesuai dengan kondisi setempat, tetapi Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata, sejujurnya, masalah keluarga Zhao kali ini sebenarnya karena Anda membiarkan saya maju. Saya memiliki identitas, saya dapat memberitahu Anda, tetapi selama Anda mengetahuinya sendiri, tidak perlu menambahkan detail tambahan. Oh, mata Song Huiru tiba-tiba membelalak, dan dia tahu bahwa Ye Tianzong pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Karena dia ingin berbicara sekarang, dia harus memanfaatkan kesempatan itu, jadi dia mengangguk berat dan berkata, Kakak Zong, kamu memberitahuku hari itu, apa yang kamu sembunyikan dariku? Sungguh, aku khawatir kamu akan terlibat. Aku baru saja mengatakan rencanaku, yaitu meninggalkan Lin Cheng dengan ibu dan saudara perempuanku, dan memulai hidup baru. Grup Zongheng, pernahkah kamu mendengarnya? Dari sudut pandang Ye Tianzong. Selama keluarga istri tidak boleh mengetahuinya, tidak masalah jika orang lain mengetahuinya. Lagi pula, semua yang dikatakan di luar adalah untuk melayani istrinya. Apalagi menilai dari arti kedua saudari itu, jika mereka tidak menemukan barang kering, saya khawatir mereka akan mengejar garis ini dan mengobrol tanpa henti. Apa? Faktanya, Song Huiru telah membuat persiapan di dalam hatinya. Menurutnya, Ye Tianzong ini tidak sesederhana menantu bodoh dari keluarga Ren di permukaan. Dia pasti memiliki identitas misterius. Kalau tidak mungkin untuk membantunya memecahkan masalah besar seperti itu satu demi satu, dan bahkan Su Huizong akan menundukkan kepalanya dan bersujud. Tetapi, sekarang ketika Ye Tianzong tiba-tiba mendengar penyebutan grup Zongheng, dia terkejut sesaat, dan tanpa sadar bertanya, Kakak Tianzong, apa maksudmu, kamu berasal dari grup Zongheng? Tidak hanya itu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, saya adalah presiden grup Zongheng. Ah! Seru Song Huiru, dan segera menarik perhatian Song Lingling, dia bertanya dengan lemah, Kakak, ada apa? Apakah gerakanku terlalu besar, maka aku akan lembut. Saat ini, Zhao Chenggong telah dianggap sebagai kepala babi. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak, semuanya berlumuran darah. Tidak apa-apa. Song Huiru terlihat malu, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata, Lingling, jika kamu tidak cukup marah, kamu bisa melanjutkan. Aku sedang mengobrol dengan Kakak Tianzong tentang sesuatu, dan aku akan mencarimu nanti. Sukses untuk Zhao ini. Song Huiru juga tidak menyukainya. Baginya, uang tidak penting, tetapi ibu dan saudara perempuannya adalah nyawanya. Hampir mengancam jiwa untuk membunuh saudara perempuannya, jadi dia sangat membenci Zhao Chenggong. Menurutnya, selama tidak membunuh orang, apapun bisa dilakukan. Kakak baik. Song Lingling menarik napas dalam-dalam. Dia juga memperhatikan Ye Tianzong, yang mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan latihannya. Dan, meskipun dia naif, dia sangat pintar. Melihat Ye Tianzong dan Ye Tianzong berbicara tentang hal-hal, dia langsung menendang pantat Zhao Chenggong, dan kemudian membawanya dari kamar tidur ke ruang tamu, dan kemudian yang lain pemukulan itu kejam, dan dari ruang tamu, suara tangis dan ratapan terus terdengar, yang terdengar mengerikan dan tak tertahankan. Tentu, ini adalah kesalahan Zhao Chenggong sendiri. Karena Ye Tianzong yang bertanggung jawab, tidak peduli seberapa sakit atau lelahnya dia hanya bisa menanggungnya. Kakak Tianzong, sekarang mereka sudah keluar, mari kita bicara tentang pihak kita. Suasana hati Song Huiru yang bersemangat belum sepenuhnya tenang, tetapi dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi berkata dengan tenang, kamu bilang, kamu adalah presiden grup Zongheng. Rumor mengatakan bahwa presiden ini adalah talenta muda. Tentu saja, kamu Kakak Tianzong pasti sangat tampan, dan tinggi, dan dia biasanya lembut dan perhatian kepada orang. Orang sepertimu pasti naga dan burung phoenix di antara orang-orang, tapi grup Zongheng ini, sungguh, rumornya terlalu kuat, aku. Petik 2. Itu hanya disampaikan oleh mereka. Tentu saja, jika kita ingin berbicara tentang situasi saat ini,
saya diam-diam telah mengakuisisi keluarga Wang, keluarga Sun, termasuk keluarga Huang saat ini. Sedangkan untuk keluarga Zhao di belakang Zhao Chenggong, itu juga menjadi target mata saya. Jadi, hari ini mengenai masalah Lingling, saya di sini untuk menyelesaikan masalah, dan pada saat yang sama, membuka terobosan untuk tindakan saya selanjutnya. Alasan mengapa saya memberitahu Anda identitas saya adalah karena saya tidak ingin Anda meragukan saya lagi. Itu tidak perlu. Kedua, saya ingin memberi Anda kepastian bahwa selama Anda memiliki saudara laki-laki, tidak ada yang bisa menggertak Anda. Tentu saja, poin ketiga, dan yang paling penting, Anda harus merahasiakan identitas saya. Bukannya saya tidak percaya Lingling, tapi dia masih muda, dan dia tidak bisa membedakan antara banyak hal. Jika dia ingin mencurigai saya di masa depan, saya khawatir biarkan Anda menyelesaikannya, bagaimana, bisakah Anda melakukannya? Saya. Song Huiru ragu untuk berbicara. Setelah ragu-ragu, Song Huiru mengangguk dengan tegas dan berkata, "Oke Saudara Tianzong, saya akan mengikuti perintah Anda. Kamu telah membantu kami berulang kali. Nyatanya, aku benar-benar mempercayaimu. Kali ini, itu bukan kecurigaan, tetapi terutama karena aku takut kamu akan terlibat. Lagi pula, pelecehan yang aku temui sebelum dan sesudah baik dari orang kaya atau orang kaya. Caebol besar, sejujurnya, hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak pernah berani saya pikirkan sebelumnya. Namun, sekarang Anda telah menjelaskan kepada saya. Anda seorang talenta muda dari grup Zongheng, kepala eksekutif, jika nama ini tersebar, Anda akan memiliki cukup wajah di jalan. Tentu saja, sekarang tidak ada yang tahu identitas Anda, itu berarti Anda ingin menyembunyikan diri, jadi sebagai adik perempuan, saya pasti akan menjaganya untuk Anda. Jangan khawatir, saya akan menelan masalah ini di perut saya di masa depan, dan saya pasti tidak akan berbicara." Ah, itu bagus. Akhirnya meyakinkan pihak lain. Ye Tianzong merasa nyaman. Selain itu, memberitahu pihak lain identitasnya tidak hanya untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu, tetapi yang lebih penting, dia juga memiliki pertimbangan strategis di dalamnya, yaitu menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Ngomong-ngomong, sekarang Zhao Chenggong tiba, Anda telah mengembalikan harta keluarga Anda. Apa rencana Anda selanjutnya?" Saya. Tepat ketika Song Huiru hendak berbicara, dia tiba-tiba menatap tatapan serius Ye Tianzong dan berkata, "Saya tidak berencana untuk memiliki banyak. Saya memiliki bisnis, tetapi saya tidak memiliki bakat untuk bisnis. Sebaliknya, meskipun adik perempuan saya masih muda, dia memiliki banyak pengalaman dalam operasi bisnis. Setidaknya, selama periode waktu ini, setelah dia mengambil alih, karirnya berjalan lancar, jika bukan karena dia tidak mempercayai Zhao Chenggong, dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Siapa aku? Kamu harus tahu bahwa itu tidak berarti banyak uang. Di masa lalu, satu-satunya harapanku adalah agar saudara perempuan dan ibuku aman dan sehat. Tapi sekarang, aku memiliki pertimbangan lain." Oh. Ye Tianzong terkejut, menatap Song Huiru dengan cemberut, dan bertanya, "Ada apa?" "Anda, saya. Tepatnya, ini keselamatanmu. Tentu saja, kamu adalah presiden grup Zongheng, jadi kamu tidak akan menemui banyak masalah. Namun, menurutku, aku masih berharap bisa membantu. Setidaknya, izinkan aku pastikan Anda aman, jadi saya tidak khawatir. Saya dulu ingin menghindari Anda, tetapi jika Saudara Tianzong tidak menyukai, Anda tahu." Petik 2. Hahaha. Sebelum Song Huiru selesai berbicara, Ye Tianzong langsung tertawa kecil, dan berkata, "Itulah yang saya maksud juga. Saat ini, di grup Zongheng saya, Lin Changhui bertanggung jawab atas semuanya sendirian, meskipun semua departemen telah merekrut personel, tetapi beberapa hal rahasia, dia hanya bisa melakukannya sendiri. Dan sekarang Anda, pergi ke grup Zongheng untuk menjadi wakilnya, wakil manajer umum, saya dapat menyampaikan apapun kepadanya melalui Anda, untuk tujuan akhir saya, tunggu saya, akan memberitahu Anda saat kesempatan yang tepat datang nanti." Ah, sebagai wakil manajer umum. Kakak Tianzong, bukankah ini agak terburu-buru? Song Huiru menggelengkan kepalanya karena ketakutan dan gentar, dan berkata, "Kakak Tianzong, seperti yang saya katakan, saya hanya ingin membantu. Posisi wakil manajer umum terlalu tinggi, jadi saya hanya bisa menjadi karyawan kecil." Petik 2. Kamu dengarkan aku tentang masalah ini. Di masa depan, Lingling akan menjalankan bisnis keluarga Anda. Saya pikir proyek utamanya adalah periklanan media. Mungkin akan ada kerjasama dengan kami di masa depan. Adapun Anda, sebagai saudara perempuan, bukankah Anda harus mencocokkan status yang sesuai?
Dan, di masa depan akan menghadiri berbagai kesempatan, katamu, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk karyawan kecil? Saya. Song Huiru terdiam. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya mengangguk setuju, dan berkata, baiklah, karena saudara Tianzong sangat memikirkan saya, maka saya akan menjadi wakil manajer umum. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, Anda dapat menggantikannya kapan saja. Tapi, saya tahu, meskipun Anda tidak memberitahu saya, tetapi saya tahu betul bahwa perhatian utama saya bukanlah pada bisnis, tetapi dalam menghadapi musuh Anda. Sejauh menyangkut situasi saat ini, itu adalah keluarga Zhao. Jika turun, itu harus menjadi yang pertama dari 5 chaebol, keluarga Lin, kan? Ye Tianzong tidak menjawab, tapi itu diam-diam. Selain itu, setelah mendengar analisis pihak lain, Ye Tianzong cukup puas. Dengan pemikiran seperti itu, sepertinya saya tidak memilih orang yang salah. Tentu saja, saya belum benar-benar mengujinya. Setelah dia melakukan serah terima tertentu dengan Lin Changhui, dia mulai mengatur tugas untuknya. Kakak Tianzong, saudari, saya melampiaskan amarah saya. Saya selesai membersihkan Zhao Chenggong, dan sekarang dia pingsan. Dan pada saat ini, Song Lingling, yang kehabisan napas, datang sambil terengah-engah. Dengan rambut acak-acakan, dia terlihat sedikit menyeramkan, tetapi wajahnya jelas mengeluarkan banyak darah, dan dia juga memiliki senyuman di masa lalu, yang sama sekali berbeda dari penampilan sebelumnya yang tampak sekarat. Lihat dia seperti ini. Ye Tianzong dan Song Huiru masih saling memandang dan tersenyum. Sekarang, urusan kedua orang telah dinegosiasikan, dan, memanfaatkan koma Zhao Chenggong, Ye Tian menarik napas dalam-dalam, berjalan ke Song Lingling, dan berkata sambil tersenyum, Lingling, kamu stabil secara emosional sekarang, lalu lanjutkan. Turunlah, aku akan menyelesaikan urusan sekolah untukmu. Aku mendengar dari kakakmu, jangan takut, dan jangan merasa malu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Alasan mengapa hal itu menyebabkan masalah besar keributan, saya rasa, apakah seseorang menghalanginya, jadi, Anda perlu menceritakan semuanya kepada saya, bukan? Tidak. Song Lingling, yang pada awalnya dalam suasana hati yang cukup baik, menjadi gugup ketika mendengar bahwa dia akan membicarakan masalah sekolah, dan dia terus menggelengkan kepalanya, sepertinya bayangannya masih dalam. Ini membuat Ye Tianzong sangat malu. Namun, Song Huiru berjalan mendekat, bersandar ke telinga kakaknya, dan setelah membisikkan beberapa patah kata, suasana hatinya langsung stabil. Ini menciptakan ilusi bagi Ye Tianzong. Dia seharusnya tidak baru saja selesai berbicara tentang perlunya melindungi rahasia, tapi kemudian dia menyingkirkan masalah ini lagi, bukan? Bab 208. Ye Tianzong sedikit khawatir. Terutama melihat kerutan Song Lingling terungkap, dia menjadi lebih khawatir, Lingling, kamu. Kakak Tianzong, kamu benar. Aku harus memberitahumu tentang ini. Aku khawatir aku tidak bisa menanganinya sendiri. Karena menurut saya daya tahan psikologis saya relatif lemah, dan jika saya tidak mengatakannya, saya akan merasa tidak nyaman. Song Lingling menarik napas dalam-dalam dan menyeka air mata dari sudut matanya, lalu dengan dukungan saudara perempuannya, mereka bertiga duduk. Setelah perkenalannya, Ye Tianzong mengetahuinya. Karena saya membantunya mendapatkan kembali harta keluarganya, kelompoknya sangat besar dan memiliki banyak aset, setidaknya ratusan juta. Di dunia ini, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus, dan segera menyebar ke seluruh kampus. Beberapa orang yang menindasnya, membencinya, dan bahkan mengejeknya di masa lalu semuanya merayu dia, tetapi setelah seseorang terbiasa menjadi miskin, dia tiba-tiba membalas. Pada saat ini, dia bertemu Zhao Chenggong. Ketika dua orang bertemu dan jatuh cinta, selalu ada seorang wanita yang memperkenalkan mereka. Itu dari kelas sebelah sekolah mereka, biasanya mereka berdua tidak akur, tapi kali ini mereka sangat antusias. Itu adalah hal yang baik pada awalnya, sampai uang itu ditipu, dan tentu saja, hampir ditipu dari seks. Kejadian ini menyebar ke seluruh kampus dengan cara yang kacau, dan seseorang bahkan menyebarkan video tidak senonoh Song Lingling di internet. Sebenarnya, Song Lingling adalah wanita yang sangat bersih, meskipun dia sangat menyukai Zhao Chenggong pada saat itu, dia tidak akan pernah memberikan dirinya dengan mudah sebelum dia menikah. Dan apa yang disebut video tidak senonoh ini sebenarnya adalah rencana Zhao Chenggong agar Song Lingling pergi ke hotel. Saat itu dia mandi dengan Linglung, tetapi ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia sudah melarikan diri. Tetapi, dia telanjang dan terbungkus handuk mandi, tetapi difoto dan disebarkan di internet. Pada titik ini, gambar gadis yang awalnya tidak bersalah runtuh dalam sekejap,
dan banyak orang menunjuk ke arahnya, menyebabkan Song Lingling mengalami gangguan saraf dan bunuh diri pada satu titik. Akibat dari kejadian ini, selain menanggung ejekan dan hinaan para siswa, pihak sekolah juga memerintahkan Song Lingling untuk putus sekolah dengan alasan pengaruh buruk. Meskipun formalitas untuk keluar dari sekolah belum selesai secara resmi, dia tidak lagi diizinkan untuk menghadiri kelas. Sebelum Senin depan, biarkan Song Lingling pergi ke Suxiao untuk menangani masalah terkait, jika tidak, mereka akan mengambil tindakan wajib. Itu adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Dia tidak bisa menerima masalah ini lagi, jika bukan karena kedatangan tepat waktu Ye Tianzong malam ini, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tak terukur. Ledakan. Ye Tianzong sebenarnya adalah orang yang sangat tenang. Bahkan jika dia memiliki permusuhan hidup dan mati dengan Ye Zongtian, sekarang dia bisa tetap tenang seperti air. Tetapi, Song Lingling adalah saudara perempuan yang baik yang dia kenal. Sulit membayangkan tekanan psikologis seperti apa yang dia alami selama periode waktu ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dengan telapak tangannya. Sebuah bangku di depannya langsung terbagi menjadi dua. Kakak Tianzong, jangan bersemangat. Song Huiru sedikit takut, sementara Song Lingling meringkuk dalam pelukannya, menatapnya, dan berkata dengan menghibur, aku bisa mengerti perasaanmu. Ketika aku mendengar berita itu, aku ingin membunuh Zhao Chenggong. Namun, impulsif tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah, katamu, kamu punya cara untuk mengatasi badai ini. Sekarang, kamu tahu situasinya, aku tidak tahu, ide apa yang kamu punya. Song Huiru sangat percaya diri pada Ye Tianzong. Tampaknya dia adalah tempat berlindungnya, selama dia ada di sana, kedua saudara perempuan itu akan benar-benar aman. Song Lingling menatapnya dengan penuh semangat, membuka mulutnya beberapa kali, tapi akhirnya menyerah. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, setelah mendengarkan situasi umum, kemunculan Zhao Chenggong bukanlah kebetulan, tetapi tak terhindarkan. Selain itu, masalah ini harus dirancang oleh seseorang untuk menjebakmu. Lingling, beritahu aku, apakah latar belakang dan asal-usul wanita yang menghubungkan Anda dan Zhao Chenggong ini? Kakak Tianzong, apakah kamu meragukannya? Mustahil. Dia adalah adik terbaikku. Bahkan jika dia menyakiti dirinya sendiri, dia tidak akan menyakitiku. Selain itu, ketika dia mengetahui tentang situasi ini, dia bahkan lebih sedih dariku. Adikku telah melihatnya. Kamu bisa bertanya padanya. Dengar ini. Ye Tianzong menatap Song Huiru. Song Huiru menyentuh kepala adik perempuannya, mengangguk dan berkata, "Yah, Xinyi adalah gadis yang cukup baik. Dia dan keluarga kami, Lingling, adalah teman sekelas dari sekolah menengah hingga universitas, dan sekarang mereka tinggal di asrama yang sama di kelas yang berbeda. Tapi hubungan mereka berdua sangat dalam, dan mereka sering datang ke rumah kami untuk makan malam, jadi aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Kenali orang, kenali wajah, tapi bukan hati. Kamu tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Terlebih lagi, aku hanya bertanya dengan santai, jadi jangan bersemangat." Dan Song Lingling secara naluriah ingin berdebat lagi, tetapi Song Huiru menyela adiknya, mengangguk dan berkata, "Baiklah Lingling, karena kakak Tianzong ingin bertanya, dia membantu kami menganalisis dan memecahkan masalah, jadi jangan berdebat lagi." "Kakak Zong, apa maksudmu hari itu?" "Yang saya maksud sangat sederhana. Untuk melepaskan bel, Anda membutuhkan orang yang mengikatnya. Yang paling Anda inginkan sekarang adalah menjernihkan kesalahpahaman. Kemudian, orang yang merilis video ini sangat penting. Saya akan mengirim seseorang ke selidiki, tapi saya juga perlu tahu orang yang bertanggung jawab terkait, dan Senin depan, Anda akan pergi ke sekolah untuk menandatangani perintah untuk mundur dari sekolah, bukan? Saya akan mengurusnya. Senin depan, saya akan pergi dengan Anda, tetapi Anda belum menandatangani pemberitahuan penarikan dari sekolah, tetapi kembali ke sekolah. Kamu bisa membuat daftar sekarang. Tuliskan semua orang yang menindasmu dan mengejekmu saat itu. Aku akan menyelesaikan akun dengan mereka. Dan beritahu mereka betapa menyedihkannya mereka jika mereka menyinggung saudara perempuan Ye Tianzong." Tatapan Ye Tianzong langsung menjadi tajam. Dan Song Lingling adalah gadis yang baik hati, dia tidak ingin menimbulkan masalah di kota, dia hanya perlu membersihkan ketidakbersalahannya, tetapi Song Huiru semakin menghargai perilaku Ye Tianzong, dia tegas dalam melakukan sesuatu, benar-benar tidak ceroboh, karena dia berjanji untuk membantu, dia pasti akan melakukan pekerjaan dengan sempurna. Oke, ini sudah larut. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, kalian berdua, istirahatlah dengan baik. Huiru, jaga baik-baik Lingling,
terutama emosinya. Senin depan, aku akan datang ke sini untuk menjemput Lingling, dan kita akan pergi ke sekolah untuk menjernihkan ketidakbersalahan kita. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong bangkit dan berdiri, berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dengan kakak di sini, jangan takut pada hal-hal besar. Kakak Tianzong. Song Lingling menangis. Dan Song Huiru juga sangat tersentuh, membuka mulutnya, menelannya kembali, mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih saudara Tianzong, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Saya juga tidak akan bertanya tentang proses Anda, pasti akan menjadi hasil yang baik. Tapi saudara Tianzong, Xinyi bukan orang seperti itu, dia tidak mungkin orang yang menyakitiku. Sampai Ye Tianzong meninggalkan kamar, Song Lingling masih menekankannya. Namun, Ye Tianzong tersenyum ringan, berjalan ke ruang tamu, dan menyeret Zhao Chenggong, yang masih tak sadarkan diri, ke bawah. Dimasukkan ke dalam mobil. Ye Tianzong menyalakan sebatang rokok, yang jarang terjadi, dan memilah pikirannya. Dan Zhao Chenggong perlahan bangun setelah lebih dari 10 menit. Mendesis. Seluruh tubuhku sakit. Pada saat ini, Zhao Chenggong merasa tulangnya telah dipatahkan dengan palu. Dia tidak pernah mengalami penghinaan dan pemukulan seperti itu di usia yang begitu besar. Tapi hari ini, untuk Ye Tianzong, dia menahannya. Menemukan dirinya terbaring di dalam mobil saat Ye Tianzong sedang merokok dan bermeditasi, semakin tenang dia, semakin menakutkan dia. Kamu, tuan kamu. Zhao Chenggong berteriak malu-malu. Ye Tianzong, yang penuh dengan pikiran, kembali ke akal sehatnya, tidak memandangnya, tetapi berkata dengan ringan, duduklah, mari kita singkat cerita. Ya, Zhao Chenggong tidak berani menunda terlalu banyak. Meskipun hati dan kantong empedunya robek, dia masih menopang tubuhnya, duduk, menatap Ye Tianzong, menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, Tuan. Jika Anda tidak bisa melawan kembali, jika kamu tidak bisa melawan, Song Lingling harus selesai melampiaskan amarahnya, kan? Ye Tianzong mengangguk, dan berkata, kamu telah menyelesaikan tugas pertama ini dengan sangat baik. Aku sangat puas, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan dibuat pingsan olehnya, melihat bahwa kamu tinggi dan besar, tetapi kamu memiliki tubuh tulang. Bodoh sekali, di masa depan, jangan pergi ke tempat-tempat seperti klub malam, jika tidak, kamu tidak pantas bekerja sama denganku, tahu? Benar-benar, kolaborasi adalah kuncinya. Dalam pandangan Zhao Chenggong, Ye Tianzong ini bukanlah orang yang luar biasa, dia memiliki keberanian, strategi, latar belakang, dan kungfu. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao, jika dia bisa berteman dengan orang seperti ini, dia akan mendapat manfaat seumur hidupnya. Hanya saja yang membuatnya sedikit ragu adalah sampai saat ini dia tidak bisa melihat pihak lain dengan jelas, apakah dia menggunakan dirinya sendiri, atau memang ingin bekerja sama dengannya. Hal kedua, jika kamu melakukannya dengan baik, kita bisa bekerja sama. Tentu saja, saya masih memiliki beberapa hal yang ingin saya konsultasikan dengan Anda. Tidak masalah, tidak masalah. Zhao Chenggong berkata dengan penuh semangat, selama Anda bisa bekerja sama dengan saya, selama saya tahu tentang apa saja, saya pasti akan tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Meskipun kamu adalah anak dari pengurus rumah tangga keluarga Zhao, ayahmu seharusnya sangat berpengaruh dalam keluarga Zhao. Dan aku sebenarnya memiliki teman yang sama dengan Meng Kui. Aku dititipkan oleh pihak lain. Jika aku mau untuk menjatuhkan keluarga Zhao, saya akan membeli jika itu untuk grup Zongheng, di mana kelemahan keluarga Zhao dan bagaimana cara menghancurkannya. Katakan saja padaku. Apa? Zhao Chenggong terkejut. Jika bukan karena duduk di dalam mobil sekarang, saya khawatir dia akan langsung melompat. Meskipun dia sudah melakukan persiapan yang cukup, dia tidak pernah menyangka pihak lain akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Ingin sumber kehidupan keluarga Zhao. Biarkan keluarga Zhao mengakuisisi grup Zongheng. Dia dan Meng Kui berada di kubu yang sama. Ini, Tuan Ye, siapa kamu? Kamu tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu memberitahuku. Jika kamu tidak mau mengatakannya, maka kamu sudah tahu niatku, dan aku tidak punya pilihan selain membunuh orang untuk membungkam mereka. Dan pemukulan yang baru saja kamu terima, penghinaan yang kamu derita, semuanya sia-sia. Terserah kamu untuk memilih jalan yang mana. Ye Tianzong mengeluarkan ultimatum. Tapi Zhao Chenggong sedang dalam dilema. Setelah menimbang-nimbang, dia dengan ragu bertanya, kalau begitu, Tuan Ye, beritahu saya, jika Anda bekerja sama dengan saya, bagaimana Anda berencana untuk bekerja sama? Kerjasama yang Anda inginkan terkait dengan syarat yang saya ajukan. Terus terang,
Tidak peduli seberapa baik keluarga Zhao bagimu, ayah dan anakmu selalu hanya anjing di mata satu sama lain. Oleh karena itu, seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Aku akan bekerja sama dengan Anda dan menjatuhkan keluarga Zhao. Setelah akuisisi ke grup Zongheng, Anda akan bertanggung jawab atas bisnis masa depan keluarga Zhao. Apakah menurut Anda alat tawar-menawar untuk kerja sama semacam ini pantas? Zhao Chenggong terdiam. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.